Pemirsa, sebagai wujud langkah antisipasi secara dini akan potensi pembelahan politik dan permasalahan lainnya pada pemilu 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI kembali menggelar sekolah kader pengawas partisipasif atau SKPP 2021, yakni untuk mencari kader yang mampu mengedukasi serta memberikan sosialisasi pendidikan politik pada masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui, pada Pilpres 2019 lalu, masyarakat Indonesia dapat dikatakan sempat terbagi secara politik akibat pembelahan politik karena kuatnya pengaruh kedua capres waktu itu. Dampak perpecahan pun sempat mewarnai negeri ini bahkan pasca Pilpres. Untuk mencegah adanya pembelahan politik terjadi kembali, Bawaslu Republik Indonesia secara dini melaksanakan program pendidikan politik melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau SKPP. Guna melahirkan kader-kader yang kemudian dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama dalam hal pendidikan politik, atau bagaimana cara memahami demokrasi secara baik, demi menciptakan pemilu yang aman dan damai. Pencegahan pembelahan politik ini merupakan hal penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia saat ini, karena dengan memahami perbedaan hak politik, maka potensi perpecahan dapat diminimalisir. Hal tersebut disampaikan langsung Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja saat membuka langsung SKPP tingkat dasar 2021 di Hotel CK Kota Tanjung Pinang. Pasti pembelahan itu akan terjadi tahun 2024, kemungkinan itu ada. Nah, dengan sekolah kader ini diharapkan pembelahan tersebut ataupun kemudian perbedaan yang membuat terbelahnya masyarakat itu bisa diminimalisir. Minimalisir apanya? Pandangan-pandangan terhadap politik yang berbeda, pilihan politik yang berbeda. Ketika pilihan politik yang berbeda, maka dianggap itu hal yang harus dihormati. Tidak kemudian disudutkan, kemudian dihina atas pilihannya. Itu yang tidak diperkenankan dalam demokrasi. Sejauh ini pandangan kita dari Bawaslu sendiri, apa dampak yang paling buruk yang terjadi dari 2019 kemarin? Lalu yang akan kita antisipasi nanti di 2024? Dampak paling buruk adalah masyarakat tidak memahami perbedaan itu sebagai imbas dari proses demokrasi. Dan ketika itu terjadi pembelahan, terjadi saling hina, fitnah dan lain-lain. Itu yang paling buruknya seperti itu. SKPP 2021 kali ini tetap dilaksanakan meski di tengah pandemi COVID-19. Program nasional Bawaslu ini dilaksanakan serentak di 100 titik di seluruh Indonesia. Salah satunya di Provinsi Kepri dan Kota Tanjung Pinang berkesempatan menjadi salah satu tuan rumah SKPP 2021. Jumlah peserta SKPP di Kota Tanjung Pinang sekitar 74 orang, terdiri dari 13 orang Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan 18 orang, dan Kota Tanjung Pinang 37 orang peserta. Untuk mendukung protokol kesehatan dalam SKPP 2021 ini, setiap peserta wajib telah menerima vaksin terlebih dahulu, serta bersedia mengikuti tes antigen. Mereka kita harapkan menjadi ujung tombak untuk kembali melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Mereka rata-rata berbasis komunitas, maka minimal mereka bisa melakukan pendidikan politik kembali di komunitas mereka, kemudian di keluarga mereka, dan selanjutnya akan ada program-program sosialisasi yang insya Allah akan dikerjasamakan dengan Bawaslu, dan Bawaslu akan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. SKPP 2021 ini akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 1 Oktober hingga 3 Oktober mendatang, dengan memberikan materi pengawasan kepada para peserta untuk bekal yang akan disosialisasikan ke tengah masyarakat. Karena awalnya memang nggak tahu apa-apa, sama penasaran SKPP itu seperti kayak apa sih SKPP itu, kemudian tentang pengawasan Bawaslu ini masih memang kurang pemahamannya, jadi ada kesempatan ini, makanya saya untuk coba ikut, dan alhamdulillah juga. Sejauh ini pengetahuan tentang demokrasi seperti apa? Kalau untuk sejauh ini masih sedikit ya kalau untuk pemahamannya, karena baru tadi juga dijelaskan sama Ketua Bawaslu. Mungkin insya Allah nanti besok-besoknya kalau ada pemateri mungkin akan lebih paham lagi. Kendati pemilu 2024 masih cukup jauh, namun pendidikan politik serta peningkatan wawasan masyarakat dalam pendewasaan demokrasi perlu ditanamkan sejak dini. Sebagai langkah awal untuk menciptakan kondisi demokrasi yang ideal, mengingat banyaknya masalah dan pelanggaran pemilu yang masih terjadi ketika pesta demokrasi berlangsung beberapa dekade lalu. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.